Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Pak Ellen dan Pak Ridwan ya dari PT Nuva. Salam kenal Pak dan terima kasih banyak sudah mengundang saya untuk berbagi dengan teman-teman sejawat Mbak Ratna yang akan memimpin jalannya sesi webinar hari ini dan teman-teman sekalian ya praktisi perawatan luka dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Salam kenal dari Makassar. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu-satu ya, karena banyak sekali sejawat yang bergabung di ruang Zoom ini. Baik, mohon izin saya share screen. Waktu saya dihubungi Pak Ridwan dari PT Nova, Pak Saldi bisa tidak bawa materi, topiknya apa? Saya langsung menawarkan yang fresh from the open ya. Jadi ini salah satunya riset kami. Oke, ini salah satu riset kami yang sedang ongoing pada beberapa mahasiswa dan dari riset grup kami. Oke, hari ini kita akan coba sama-sama diskusi tentang bagaimana kita menggali potensi ChatGPT sebagai platform pengkajian luka berbasis AI. Sama-sama kita ketahui bahwa pengkajian luka itu adalah hal yang esensial ya, bagian daripada proses keperawatan. Saya coba pecah ke dalam 8 topik. Kita akan lihat sebentar apa urgensinya pengkajian, kemudian berbagai jenis pengkajian luka yang ada, dan apa saja hambatan dalam pengkajian luka. Setelah itu kita akan coba lihat bagaimana peran ChatGPT dalam praktek keperawatan. Kemudian ini yang intinya bagaimana kita membangun fase-fase interaksi bersama dengan ChatGPT. Dan saya akan perlihatkan hasil simulasi saya bersama ChatGPT terutama dalam pengkajian luka. Namun ada juga catatan yang harus kita garis bawahi bersama tentang kewaspadaan dalam penggunaan ChatGPT. Dan saya akan memperlihatkan hasil reliabilitas ChatGPT, ChatGPT sebagai robot ya, chatbot, dan manusia dalam hal ini perawat luka terkait dengan akurasi dalam pembacaan status luka. Baik teman-teman sekalian, eh, kita sama-sama ketahui ya bahwa langkah awal dalam perawatan luka ya, saya kira juga teman-teman di medis, kebidanan dan lain-lain itu adalah pengkajian. Karena dengan pengkajian ini kita bisa mengetahui status awal, status ongoing, dan status akhir daripada luka. Bahkan pengkajian yang baik itu kita bisa melihat tren ya dalam bentuk grafik, apakah luka ini membaik, stagnan, atau memburuk. Jadi dari sini ini bisa menjadi bahan edukasi kita kepada pasien atas perawatan yang telah kita berikan ya, karena pasien juga dan keluarga tentunya akan bertanya bagaimana dengan proses luka saya ya, karena pasien kan tahunya kalau masih terbuka ini belum ada progres, dan kita juga harus jujur mengakui manakala perawatan luka kita itu memburuk ya. Oke, jadi ini lebih kepada akuntabilitas kita dalam merawat pasien. Selain itu, pengkajian juga tentunya kita bisa jadikan alat evaluasi atas kemajuan dari perawatan yang kita berikan. Ya, saya kasih contoh di sini ada 2 luka dekubitus yang pernah kita rawat. Itu skor awalnya sama-sama. Kita gunakan desain skor punyanya Sanade Sensei. Ini sama-sama 41. Kemudian kita coba bandingkan antara luka dekubitus yang dirawat menggunakan balutan modern, dalam hal ini foam, yang grafiknya warna biru, teman-teman. Kemudian luka yang satu kita rawat menggunakan balutan konvensional, dalam hal ini kasa, ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa penggunaan balutan modern itu laju penyembuhannya lebih cepat dibanding penggunaan kasa. Mengapa kita bisa menarik kesimpulan? Karena adanya pengkajian, ya. Jadi dengan adanya pengkajian ini kita bisa memberikan informasi kepada siapapun, kepada kolega, termasuk keluarga dan pasien tentunya atas kemajuan intervensi kita.
Saya coba membagi di sini teman-teman sekalian. Jenis-jenis pengkajian itu kalau kita cluster itu umumnya ada tiga, ya. Ada pengkajian yang orientasinya untuk mengetahui level risiko. Kemudian ada pengkajian yang orientasinya untuk mengetahui status awal luka. Kemudian ada juga pengkajian yang tujuannya untuk mengevaluasi proses penyembuhan. Selain itu, pengkajian juga bisa bersifat general, ya. Misalnya pengkajian luas luka, ya, pengkajian warna luka, itu sifatnya general. Ada juga pengkajian yang spesifik, ya. Misalnya DFUAS, BWAT, ya, kemudian design scale dan lain-lain. Ini ada beberapa contoh. Saya ambil, kita coba lihat luka dekubitus dulu, ya. Oke. Saya sampai sekarang mungkin masih kebiasaan ya, masih lebih senang pakai istilah luka dekubitus. Padahal itu sejak Maret 2018 kalau tidak salah itu direkomendasikan penggunaan pressure injury. Ya. Tapi sama saja ya. Pressure ulcer, kemudian pressure injury, dekubitus itu luka yang sama. Oke. Eh, untuk orientasi pengkajian, untuk pengkajian risiko dekubitus saja itu ada namanya Norton Scale, ada Braden Scale, dan saya perkenalkan juga di kesempatan ini, Mbak Ratna, ada namanya Saldi Base Scale. Ya, Pak, ini perlu disosialisasikan nih. ini promosi ini ya kita lihat. Ini Norton Scale ya teman-teman familiar. Ada 5 subscale ya kondisi fisik, kesadaran, aktivitas, mobilitas dan inkontinensi ya. Ya. Yang familiar juga Braden, ya ada juga Braden Q untuk pediatri. Tapi pertanyaannya, apakah teman-teman pakai ini di rumah sakit? Ayo jujur mengaku. Ya mungkin kalau akreditasi dilengkapi dokumennya. Tapi kalau tidak, ini kan text time bagi teman-teman perawat. Siapa sih yang sanggup mengkaji ini? Saya perkenalkan teman-teman sekalian, ini out of topic, tapi ya bisa teman-teman coba dan beberapa perawat rumah sakit melaporkan ini cukup mudah. Saya perkenalkan namanya Saldi Base Scale. Skala dekubitus, ya, skala dekubitus berbasis selang. Jadi cukup simpel saja. Tinggal hitung teman-teman berapa selang yang terpasang pada pasien. Kalau hanya satu selang, insya Allah itu risiko ringan. Kalau dua selang, ya misalnya ada infus, ada oksigen, itu risiko sedang. Kemudian kalau ada NDE. 3 selang yang terpasang pada pasien, ada oksigen, infus, kateter, insya Allah itu risiko tinggi. Ini insya Allah sangat simpel teman-teman. Cukup hitung selang yang terpasang pada pasien. Dan ini kita sudah eh, mahasiswa kami sudah hitung ya korelasinya, validitasnya dibandingkan dengan Braden Scale. Oke. Kemudian ada juga pengkajian yang untuk mengevaluasi kemajuan proses penyembuhan luka dekubitus. Kalau yang ini saya perlihatkan di sini, ini design ya, design deep exudate, size, inflammation, granulation, necrotic tissue, pocket ya. Untuk luka kaki diabetes, ada juga pengkajian spesifiknya. Contoh untuk pengkajian risiko, ini sudah cukup familiar juga di Indonesia. Saya juga banyak pakai. Ada yang versi IWGDF ya, risiko 0, 1, 2, 3. Kemudian pengkajian keparahan luka, Wagner Scale, sangat familiar ya, Wagner 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk proses penyembuhan, ini banyak teman-teman pakai, diajarkan di beberapa pelatihan luka, BWAT, ada DFUAS, ya, yang dikembangkan DEVA, kemudian ada juga DEMIS yang dikembangkan oleh Sensei dan tim. Jadi teman-teman sekalian, ya, kalau kita lihat ini pengkajian, secara riset sangat bagus, valid, reliable. Tapi kan tantangannya kita teman-teman di praktisi coba kalau satu hari kita layani 5 pasien, 6 pasien ya, yang di poli atau yang di perawatan itu rata-rata pengkajian ini tidak begitu berjalan ya. Kenapa? Ya masalah klasik, keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya ya, atau instrumennya yang terlalu kompleks. Contoh saja BWAT ada berapa? Ada 13 item ya. Ya, kemudian kurang paham penggunaan instrumen, ya beberapa juga masih versi English, dan saya kira yang 5 ini penting teman-teman sekalian.
kita mohon maaf ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa ya, hanya internalisasi. Sebenarnya mungkin karena kita tidak ada kebutuhan dalam pengkajian luka, ya. Pertanyaannya adalah saya dapat apa bila saya mengkaji luka? Itu poinnya. Ini yang tidak. Apakah provider saya memberikan saya tambahan, ya, misalnya apabila instrumen pengkajian komplit, maka dapat reward 25.000 atau dan seterusnya. Ya, ini yang sehingga ini belum begitu jalan. Nah, hadirlah di tengah kehidupan kita pasca COVID artificial intelligence, ya, sangat banyak, dan salah satu yang populer adalah ChatGPT. ChatGPT dalam praktek keperawatan, kedokteran, kesehatan itu sudah dilaporkan manfaat penggunaannya, dan ini memberikan disrupsi dalam praktek kita. Ya, jadi ini ada lompatan evolusi yang besar dengan kehadiran ChatGPT ini. Tentunya kita sebagai praktisi perawatan luka berpikir ya, apa manfaatnya ChatGPT dalam praktek perawatan luka? Ya, kalau di praktek kesehatan lain dia ada manfaatnya, untuk di perawatan luka apa yang bisa kita ambil? Nah, saya tariklah ini ke dalam konteks pengkajian. Insya Allah apabila kita bisa optimalkan, maka ChatGPT ini akan membantu kita untuk peningkatan kualitas perawatan, termasuk memperlancar proses administratif, ya, tanpa terkecuali dalam asuhan keperawatan, yaitu pengkajian luka. Nah, mari teman-teman sekalian, ya, mungkin kita bisa fokus pada sesi ini, karena saya harapkan teman-teman pasca webinar ini bisa juga membangun interaksi dengan ChatGPT, ya. Ada langkah-langkah yang saya sudah bangun, ya. Uh, Mudah-mudahan saya bisa segera hakikan. Kita lihat dulu, ya. ChatGPT itu dirilis 2018, ya, itu masih GPT-1, ya. Ini mungkin belum ke publik, ya. Kemudian 2019 GPT-2, 2020 GPT-3. Sampai di sini dia stagnan. 2022 2 tahun dia kemudian tiba-tiba muncul GPT 3,5, kemudian tahun 23 GPT 4, dan tahun lalu hadir GPT Turbo. Kalau kita lihat grafik keunggulannya yang orange, ya, yang kuning lah ini dia meningkat eksponensial, dan kelemahannya juga semakin direduksi. Tapi hati-hati teman-teman sekalian, dengan kehadiran AI dan ChatGPT ini, waspada, critical thinking kita sebagai manusia bisa saja ikut menurun, ya, karena kita menjadi malas untuk berpikir Berpikir. pada kadang hal-hal yang sepele, ya, dan disinilah juga zaman di mana integritas seseorang itu, ya, apakah dia dosen, mahasiswa, praktisi, itu berpotensi untuk tergadaikan atas banyaknya AI. Ini saya hanya minta di ChatGPT, ya. Saya minta di ChatGPT buatkan saya tabel, ya, tentang timeline perkembangan ChatGPT, dan ini jawaban dari ChatGPT sendiri. Dalam webinar ini teman-teman sekalian, simulasi saya gunakan ChatGPT yang turbo, ya, GPT-4 turbo, ya. Jadi ini memang yang premium, tetapi saya kira kalau teman-teman sudah bisa merasakan manfaatnya, insya Allah itu worth it lah apa yang kita beli, ya. Nah, ingat teman-teman sekalian, ChatGPT itu dia bekerja berdasarkan big data, banyak sekali data. Nah, siapapun yang menginput, ya, itu akan menjadi bahan analisa ChatGPT. Oleh karena itu, ChatGPT ini dalam bekerja, dia bisa berada di atas jalan yang lurus, tetapi dia juga bisa berada di atas jalan yang sesat dan menyesatkan. Itu poinnya, ya. Jadi tidak ada kebenaran mutlak dalam ChatGPT. Tolong dipegang itu. Yang ada ChatGPT yang sudah pasti adalah kecepatan, ya, kecepatan berespon, ya. Sehingga hasil kerja ChatGPT teman-teman sekalian itu bergantung pada siapa ChatGPT itu bergaul.
Nah, kalau ChatGPT bergaul dengan orang yang bisa mengedukasi, saya biasa bahasakan begini, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman berinteraksi dengan ChatGPT, perlakukan itu ChatGPT seperti mahasiswa Anda. Jadi dia harus di-training dulu, selangkah demi selangkah. Kita kasih sekolah dulu tuh ChatGPT, 1 SKS, 2 SKS, dilatih dulu, dilatih. Kalau dia sudah paham atas kebutuhan kita, maka kita bisa meminta sesuatu yang kompleks. Tentunya kita sudah bisa membangun prompt yang tepat. Nah, ini hasil semedi saya, ya. Jadi setelah bersemedi berbulan-bulan bersama ChatGPT, saya coba buat siklus bagaimana fase-fase interaksi dengan ChatGPT. Jadi jangan langsung tiba-tiba buka laptop, langsung tanya ChatGPT, tolong buatkan ini, tolong tuliskan ini, tolong bikinkan ini. Tidak, ada fase-fase training dulu yang harus kita bangun bersama ChatGPT. Ya. Jadi yang pertama fase orientasi, setelah itu prompting. Prompting ini di sini kita sudah bangun kata perintah. Kemudian ChatGPT yang kita latih, ya, kita kasih kenal dia dengan foto-foto luka, ya, yang sederhana dulu, ya, kasih kenal dengan warna luka, kasih kenal dengan luka akut, luka kronis, kasih kenal namanya nekrotik sampai epitel, kasih kenal bentuk-bentuk luka, kasih kenal warna-warna tepi luka, diperkenalkan dulu, ya. Kita latih dulu dia, ya, seperti kita juga dulu belajar, ada yang pelatihan luka lewat webinar, lewat seminar, yang 3 hari, yang 1 minggu, yang 3 bulan, ya, yang kuliah. Dan tugas kita sebagai manusia mengkoreksi, ya. Jadi kita kasih dia feedback. Bagus, maaf, salah. Oke, bagus, maaf, salah. Kamu keliru, tolong diulangi, tolong diperbaiki. Di sini. Di sini ini yang lama. Sampai dia betul-betul lulus, ya. Nah, kalau dia sudah lulus, kita minta dia memorizing. Tolong simpan di memori kamu, ya. Ya. Kemudian fase kerja, ya. Nah, contoh fase orientasi. Apa kabar? Hari ini saya minta Anda bertugas. Jadi kita kasih dia atribut, ya. Kita kasih dia jabatan. Ya, ChatGPT kita kasih jabatan. Saya minta Anda bertugas sebagai konsultan prataluka di Grafia. Kemudian kita bisa kasih dia prompting, tapi ini saya pangkas teman-teman sekalian supaya cepat. Saya langsung kasih instrumen pengkajian luka BWAT, ya. Oke. Pastikan tidak ada kesalahan atau kelalaian. Kemudian kita training. Kita pancing ChatGPT dengan beberapa foto. Dan dengan foto itu dia memberikan skor BWAT. Setelah itu kita periksa hasil kerja ChatGPT. Ya, kita koreksi kesalahannya. Kita minta dia perbaiki. Jadi 3-4 ini dia berulang-berulang. Kalau dia sudah benar, maka kita minta dia memorizing, setelah itu baru masuk ke fase kerja. Apa yang kita minta ChatGPT untuk lakukan. Ya. Nah, ingat, makin kompleks instruksi yang akan Anda berikan kepada ChatGPT, maka trainingnya itu harus makin intens. Mari kita lihat. Satu, fase orientasi. Ini saya sudah screenshot, teman-teman. Bila ada waktu, kita boleh simulasi sebentar. Apa kabar hari ini? Saya minta Anda bertugas sebagai konsultan prataluka di Grafiat. Kita kenalan dulu. Kemudian saya berikan instrumen BWAT, ya, 2 halaman untuk dia pelajari. Setelah dia pelajari, ChatGPT kemudian dia tulis ulang, ya. Dia tulis ulang. Tapi sampai di sini saya belum puas, ya. Saya belum puas. Maka saya minta ChatGPT untuk menulis ulang. Ya, saya hanya mau memastikan apa yang saya berikan itu yang dia tuliskan, ya. Maka ChatGPT kemudian menuliskan ulang, misalnya untuk Zeiss itu ada skor 1 2 3 4 5, kita cocokkan dengan tabel BWAT. Kedalaman luka atau deep ada 1 2 3 4 5 dengan deskripsinya, kita cocokkan dengan tabel. Tepi luka 1 2 3 4 5 kita cocokkan dengan tabel. Bila sudah benar, maka jangan lupa teman-teman selalu berikan umpan balik positif dan umpan balik negatif kepada ChatGPT. Jadi di sini kita puji ChatGPT, oke, bagus, luar biasa, terima kasih.
simpan di memori kamu. Oke, kita minta ChatGPT menyimpan di memori, maka perhatikan ini, memori updated, ya. Jadi ChatGPT sudah merekam cara baca luka, sudah updated. Sekali lagi teman-teman, saya menggunakan dalam webinar ini ChatGPT 4.0 ya, yang turbo. Kemudian kita masuk ke fase training. Nah, gunakan instrumen yang telah kita ajarkan kepada ChatGPT dan yang telah diingat oleh ChatGPT. Ya, saya kasih 3 foto ya untuk dia kaji. Kita lihat hasilnya ya. Hasil dari ChatGPT ini, teman-teman sekalian, belum memuaskan ya. Saya pangkas screenshotnya. Ada beberapa subscale yang perlu dikoreksi. Maka kita kasih, misalnya gambar 1 itu ukuran lukanya kurang tepat. Coba lihat lagi mistar yang ada dan jadikan acuan. Dan coba ukur ulang agar lebih akurat. Nah, akhirnya kemudian dia koreksi. Oke. Setelah itu, kita bisa meminta ChatGPT untuk membuat tabel. Ya. Nah, tadi kan di sini teman-teman masih narasi ya. Tadi kan yang sebelumnya masih narasi, ini dia sudah buat dalam bentuk tabel. Jadi pelan-pelan kita tuntun dia sampai hasil yang kita inginkan. Ya, dalam interaksi saya ini saya ingin membuat ChatGPT menyajikan dalam bentuk grafik. Jadi sebelum grafik saya minta ChatGPT buat dulu dalam bentuk tabel. Ya, oke. Sekali lagi, bila sudah benar, ya sudah baik, maka kita minta dia simpan di memori. Ya, oke. Nah, barulah fase ke-6 kita masuk ke fase kerja. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5 itu masih pemanasan, ya, masih kita apa ya? Kita ospek dulu ChatGPT ya, kita training dulu ya, ikut penataran dulu. Nah, baru langkah ke-6 kita masuk fase kerja ya. Saya siapkan 4 foto luka serial ya. Ini foto lama yang saya ambil di data saya. Mengapa? Karena foto ini mewakili proses ya, mulai dari nekrotik sampai epitel. Oke, kita siapkan dan ini tips teman-teman, pastikan fotonya itu ada mistar, kemudian ada label tanggal perawatan ya. Oke, kita masuk ke fase kerja tugas kompleks. Di sini kita minta ChatGPT untuk mengkaji luka menggunakan 13 item daripada BWAT. Nah, oke. Ini instruksinya, silakan lakukan pengkajian luka ini menggunakan format BWAT di atas dan berikan jawaban dalam bentuk tabel. Ya, saya perjelas lagi di sini, nilai pengkajian satu foto luka ditempatkan pada masing-masing kolom yang terpisah. Hasilnya, alhamdulillah, ChatGPT mampu buat tabel dengan 4 kolom dengan tanggal yang benar, ya, meskipun isi skala daripada BWAT harus kita cek satu-satu. Bahkan ChatGPT mampu menyajikan sampai total score. Berikutnya, ya, setelah mendapatkan data mentah dari tabel, kita bisa minta ChatGPT untuk buat grafik. Ya, kita sisa tuntun bahwa sumbu X adalah tanggal perawatan dan sumbu Y adalah skor BWAT. Ya, jangan lupa tambahkan title. Ya, oke. Grafik tadi sudah cukup bagus, tapi kita bisa juga mengeksplor lebih dalam kemampuan apa saja ChatGPT. Di sini saya pancing dengan pertanyaan terbuka saja. Apakah bisa Anda optimalkan tampilannya agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh pembaca? Coba lihat kira-kira teman-teman apanya yang berubah di sini. Ya. Nah, di sini yang berubah adalah ada skor daripada masing-masing hari perawatan yang disajikan oleh ChatGPT. Dan ini dia sangat cepat ya. Nggak, ya enggak sampai mungkin 10 detik sudah keluar ya. Beda kalau kita kerja manual ya, ke SPSS dulu atau ke Excel dulu ya. Ini cepat sekali.
Inilah kelebihan yang kita dapatkan daripada penggunaan AI, ChatGPT sebagai tools. Kemudian, saya coba eksplorasi lagi dengan memberikan tugas sederhana. Kita ambillah yang simpel, ukuran luka, ya, panjang kali lebar dan kedalaman. Oke, ini instruksi saya kepada ChatGPT. Saya minta menggunakan mistar yang ada sebagai acuan dan berikan satuan dalam sentimeter. Karena biasa juga ChatGPT memberikan informasi satuan dalam milimeter ya. Masih dengan foto luka yang sama. Oke, ya. Ini dia kasih estimasi ya. Jadi mulai tanggal 20, 19, 11 dan 10 April itu panjang luka ada, kemudian lebar luka dan sekaligus hasil daripada dimensi luka, yaitu luas luka. Ya. Memang kalau kita lihat baik ukuran mistar ada selisih-selisih, tetapi saya kira ini memang dia juga masih tahap belajar, namun hasilnya sudah cukup bagus lah, meskipun belum memuaskan ya, tapi ini sudah cukup bagus. Bahkan kita bisa dapat tambahan bonus ya, karena dia melaporkan juga daripada interpretasi proses perawatan. Sampai di titik ini, teman-teman sekalian, kita coba eksplorasi lagi. Kita coba eksplorasi lagi. Saya minta coba buatkan grafik laju penyembuhan seperti pola grafik sebelumnya, di mana sumbu Y adalah luas luka. Ya, jadi grafiknya sudah ada, ya. Kemudian luas luka juga sudah terlaporkan. Nah, kita bisa minta ChatGPT untuk melakukan kalkulasi. Sebenarnya ini luka yang kita rawat, kecepatan pengecilannya dalam satuan sentimeter berapa sih? Nah, ini dia bisa hitung ya. 30 hari pertama itu 0,09. 20 hari kemudian 0,2. Kemudian 30 hari terakhir itu 0,1. Jadi di sini teman-teman sekalian lihat ya, betapa sulitnya luka itu mengecil. Ya, tetapi betapa mudahnya luka itu rusak. Ini yang bisa kita perlihatkan kepada pasien. Pak, tolong jangan dulu banyak jalan. Coba lihat ini kecepatan penyembuhannya hanya 0,09 ya. Tapi Bapak jalan ke sana kemari ya, rusaknya mudah ya. Rusaknya mudah, sembuhnya susah. Ini bisa menjadi evidence kita untuk edukasi. Selain itu saya minta juga untuk menghitung rata-rata laju penyembuhan dan didapatkan 0,1. Bayangkan hanya 0,1 per hari ya. Jadi kalau dia hanya 3 kali datang sudah itu DO ya. Memang berat ini untuk menghadapi luka kronis dan mengantar luka kronis menuju penyembuhan. Baik, setelah ukuran luka, kita coba ChatGPT untuk melakukan pengkajian proporsi jaringan luka ya. Yang familiar di teman-teman praktisi ada proporsi jaringan nekrotik, slough, granulasi, dan epitel ya dengan warnanya yang khas. Dan di sini ChatGPT juga sudah bisa melakukan perhitungan persentase proporsi jaringan luka. Ya, oke. Kemudian grafik, kita minta ChatGPT bikin grafik. Di sini hati-hati. Ya, karena kadang output yang diberikan oleh ChatGPT juga belum sesuai dengan keinginan kita. Ya, ini grafiknya ini masih sulit diinterpretasi ya, karena dia pisah-pisahkan ya. Nah, oke, oleh karena itu setiap kita menerima jawaban daripada ChatGPT tetap lakukan verifikasi hasil dan minta untuk melakukan koreksi. Nah, oke. Di sini saya minta maaf perbaiki ya. Nah, ini masih pakai ejaan Makassar ya. Maaf perbaiki. Sumbu X adalah tanggal, berikan sinyal bar untuk setiap tanggal, di mana setiap bar mengandung 4 warna yang merefleksikan proporsi jaringan. Oke, coba lihat teman-teman sekalian. Ini salah satu contoh prompt yang kita spesifik ya. Kita spesifik agar dia bisa mereproduksi apa yang kita inginkan. Dan hanya alhamdulillah persis seperti apa yang saya inginkan ya. Dia buat grafik itu dalam single bar, di mana setiap single bar itu ada warna yang mewakili persentase jaringan ya. Oke.
Tapi tunggu dulu ya sampai sini, jangan langsung puas ya. Karena di sini saya sendiri belum puas karena yang luka terakhir itu ini sebenarnya sudah tidak ada kelihatan slow ya. Tapi Hah? kalau ChatGPT masih memberikan slow, tidak Oh, apa-apa. sebenarnya. Ini proses belajar. Oh, sama Eh, ya nih. Oke, ya kita lanjut. Ada yang bocor tadi. Dalam penggunaan ChatGPT, biasanya teman-teman praktisi menggunakan istilah halusinasi data ya. Ya, ada dosen dari UI ya, Prof. Wisnu ya bilang ada halusinasi data. Ya betul. Oke, baik. Eh, kita pancing dulu teman-teman ini Mbak Ratna. Silakan tuliskan di kolom chat teman-teman. Silakan tuliskan di kolom chat. Luka ini membaik, memburuk atau stagnan. Silakan. Ya. Ya, silakan di kolom chat teman-teman. Berdasarkan luka yang ditampilkan oleh Pak Saldi, luka ini membaik, menurun atau stagnan. Ada yang jawab pancet nih, pancetnya apa nih? Ini mayoritas yang sudah menjawab mengatakan stagnan, Pak. Stagnan, stagnan, stagnan. Oke, ya. Satu terasi, stagnan ya. Kita sepakat stagnan ya. Hmm. Mari kita lihat jawaban ChatGPT. Mana dia? Oke. Kalau kita lihat jawaban ChatGPT, luka ini berfluktuasi, ya. Luka ini berfluktuasi, ya. Jadi dia memburuk dulu, kemudian dia membaik dan semakin membaik, ya. Padahal kita sebagai praktisi melihat ini stagnan, ya, sesuai dengan grafik saya. Nah, disinilah tugasnya kita untuk tetap mewaspadai output daripada ChatGPT. Ya, ada hal-hal yang perlu kita verifikasi. Jadi kalau sudah begini, kita berikan saja feedback, ya, feedback pendalaman bahwa menurut bahwa misalnya proporsi, ya, tolong dikaji ulang warna dasar luka, ya, pastikan tidak ada yang lalai, tidak ada yang terlewat, ya, gitu. Nah, kita bisa perbaiki promptingnya dan lakukan pre-training pada ChatGPT, ya, yang siklus tadi, ya. Oke, beberapa kewaspadaan yang perlu kita eh, perhatikan pada saat penggunaan ChatGPT dalam pengkajian luka, ya. Nah, seperti tadi, ini kan stagnan, ya, ini kan stagnan. Kalau hasil kerja perawat, tetapi kalau hasil pengkajian ChatGPT ini dia sudah membaik, ya. Oke, luka yang kedua, ya. Kalau hasil pengkajian perawat, ini grafiknya memburuk, ya, meluas dan semakin mendalam. Tapi kalau ChatGPT ini semakin membaik, ya. Nanti kita coba lihat ya. Sebenarnya kenapa sih ada anomali data yang dihasilkan oleh ChatGPT? Sebentar kita lihat. Untuk luka ketiga, ini hampir sama, ya. Kalau hasil pengkajian perawat, luka ini membaik, mohon ini type error ya, type ya, tipe ya. Ini membaik, tapi kalau pengkajian ChatGPT dia memburuk dulu, kemudian dia membaik. Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Memang dari beberapa simulasi yang kita lakukan, akurasi pengkajian luka ChatGPT belum optimal. Namun, ya, di balik kekurangannya ada keterampilan yang bisa kita manfaatkan, yaitu keterampilannya dalam visualisasi data, ya, tabel, grafik, analisa, dan hitungan matematika yang sederhana. Salah satu potensi penyebab, ingat teman-teman, pembacaan luka tadi atau pengkajian luka tadi itu berbasis foto, ya. Karena dia berbasis foto, ada sub-scale daripada pengkajian yang memang tidak terwakili lewat foto. Misalnya eksudat, undermining, ya, dan lain-lain. Bau juga ya, Pak. Iya, betul, Bau. Oleh karena itu, ya, solusi akurasi ChatGPT itu bisa kita tingkatkan dengan memberikan
perintah sederhana dan disertai data pendukung. Misalnya yang sangat simpel, angka pada Mister Luka, tanggal pada Mister Luka. Atau di Mister Luka teman-teman itu tuliskan eksudatnya. Pada saat teman-teman mengkaji, di Mister Luka itu teman-teman bisa tulis eksudatnya. Produktif, ya, sangat banyak, ya banyak, sedikit atau tidak ada. Maka itu yang bisa ditarik nanti oleh ChatGPT dalam membuat sajian data. Contoh perintah sederhana saya pada ChatGPT, coba dari 3 foto ini, urutkan mana sih luka yang prognosisnya paling buruk. Ya, nah kalau teman-teman lihat pertanyaan saya, ini pertanyaan polanya pola ordinal, ya, pola ordinal. Nah, maka ChatGPT bisa melakukan pengkajian, bahkan bisa memberikan fakta-fakta. Luka B itu paling baik. Alasannya granulasinya banyak, ya, tidak ada nekrosis, perbatasan luka jelas, ya. Kalau luka C paling buruk, ya, ya. Kalau luka C paling buruk, ya, karena luas dengan nekrosis, hitam dan kuning pada luka menunjukkan jaringan nekrotik dan kemungkinan infeksi berat, sehingga ini adalah prognosis yang lebih buruk, ya. Oke. Ini tarikan outputnya daripada ChatGPT. Contoh pertanyaan perintah sederhana yang kedua. Berikutnya, luka manakah yang kulit sekitarnya meradang? Ya, ini berorientasi nominal. Saya sebenarnya hanya mau tahu mana meradang, mana tidak, ya. Tapi dia sudah bisa klasifikasikan C itu paling meradang, A itu eritema ringan, B itu relatif normal. Di sini ada lagi anomali, ya. Kalau kita lihat ini kan yang sangat eritema, ya. Ya, ini yang eritema berat ini, ya. Jadi harusnya mungkin kalau teman-teman praktisi urutannya yang paling buruk adalah C, B, A. Tetapi sebenarnya setelah saya lihat di dalam, kalau ChatGPT pada saat pertanyaan yang pertama dia masih simpan ini. Kalau yang luka A itu memang dia kulit sekitarnya sehat, tapi ini sudah expose bone. Kalau yang B belum expose bone, ya. Oke, baik. Itu tadi fase-fase interaksi dengan ChatGPT. Bagaimana sih reliabilitas ChatGPT antara ChatGPT dengan perawat dalam mengkaji luka? Ini salah satu karya ilmiah Pak Khairul, ya. Ya, baik. Memang secara kasus by kasus, teman-teman sekalian, ada hasil baca daripada ChatGPT, ya, yang kolom ini adalah hasil baca perawat, yang kolom ini hasil baca ChatGPT, yang bedanya bisa sampai 10, 6, dan 8. Ya, baik pada luka awal maupun luka akhir. Ya, ada disparitas, ada gap yang lebar. Tapi berita bagusnya, ada juga jawaban-jawaban ChatGPT yang sama. Ya, tunggu dulu, saya hapus. Pak Saldi mohon izin reminder untuk 10 menit lagi ya Pak. Oke. Ini tertutup. Aduh. Wah, kamu kepidak ya wis. Kok nang bokong ya. Tertutup. Ya, ini nih teman-teman sekalian. Maaf. Nih. Coba lihat, ada juga jawaban ChatGPT yang hasil bacanya dengan manusia sama. Ya, yaitu pada foto luka terakhir, ID nomor 4, ini sama-sama membaca BWT skor 35, dan pada luka nomor 8 dan 9, sama-sama jawaban manusia dan ChatGPT. Ya, jadi mungkin salah satu hipotesa saya, teman-teman sekalian, dan memang juga jangankan ChatGPT, manusia juga ketika diperhadapkan luka yang kompleks, memang kan antara kita itu kadang ada beda skor, ya. Ya. Tapi kalau yang foto akhir itu relatif sama, ya. Di sini kita lihat, ya, min BWAT
antara perawat dengan ChatGPT, ya, itu mungkin ada beda empat secara umum. Tapi ingat, kalau kita tarik secara keseluruhan, nilai reliabilitas Romba alfa relatif sudah dianggap sama, 0,8. Ya, 0,8. Ya. Untuk luka yang sudah membaik, itu 0,9. Jadi semakin baiklah cara baca daripada ChatGPT. Meskipun demikian, eh, standar deviasinya, gapnya itu masih lebar. Atau confidence intervalnya masih lebar. Kesimpulan, ya, sebagai chatbot, kemampuan ChatGPT berkembang secara eksponensial. Nah, kemampuan ini tentunya ditentukan oleh prompt dan fase interaksi yang kita bangun. Dan ingat teman-teman sekalian, sebagai penutup, ChatGPT ini hanya bekerja sebagai tool, ya, di mana akurasi data itu tetap menjadi tanggung jawab praktisi sepenuhnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ratna selaku moderator. Ya, terima kasih banyak Pak Saldi. Ini topiknya menarik sekali ya, bagaimana memadukan antara pengkajian yang sering kita lakukan sehari-hari dengan teknologi. Nah, Ya. silakan kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, sebab saya di kolom chat sendiri belum ada teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Pak Saldi, kalau Ah, sebelum ini ya, untuk teman-teman yang belum bertanya, silahkan boleh raise hand ya. Apakah hasilnya akan sama apabila kita memakai ChatGPT yang free dengan yang pro dengan prompt yang sama, Pak Saldi? um, saya belum pernah coba Mbak Ratna untuk yang free, tetapi yang free itu kan biasanya ada pembatasan Iya, dokumen, iya. upload image, ya. Kalau yang turbo, yang 4.0 turbo itu, kita bisa upload dokumen foto sampai 10 satu kali upload. Jadi dia langsung bisa baca 10 serial foto luka. Oke. Hmm, Saya walau alam saya belum tahu kalau dari segi akurasi, ya. Kalau kita lihat tabelnya di sini, ya, di sini, ya, performa tinggi dalam analisis dan interaksi yang panjang. Jadi kita bisa nyambung-nyambung terus kalimat perintahnya. Kalau yang free kan biasanya dia stop, habis kuotanya untuk bertanya, ya. Mungkin menunggu jeda berapa jam lagi baru bisa untuk entry data lagi. Mungkin yang saya tahu bedanya di situ, Mbak. ya, terima kasih Pak Saldi. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita pagi ini, boleh di open mic Ya, juga ini boleh tanya boleh di raise sini. hand. Oke, Mas Ridwan Pramagna Putra, silakan Mas. Iya, perkenalkan nama saya Ridvan. Pak Saldi mau tanya, untuk penggunaan ChatGPT ini apakah bisa juga diterapkan pada AI lain seperti DeepSeek ini yang lagi booming ini yang dari Cina? Apakah Ya, sistem kerjanya sama ya dengan ChatGPT? Karena kalau saya coba-coba untuk fitur lain ya, saya belum tahu kalau memang di ChatGPT bisa melakukan pengajuan luka seperti ini. Apakah yang di DeepSeek ini bisa dilatih seperti halnya ChatGPT yang telah dipresentasikan ini, Pak Saldi? ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ridvan, ya, atas pertanyaannya. Eh, ya, DeepSeek ini juga lagi trending, ya. Tapi saya sendiri pernah mencoba untuk bertanya dalam konteks tekstual, itu menurut saya belum bagus responnya. Jadi secara tekstual saja belum bagus, apalagi kita berikan image atau gambar, ya. Jadi untuk di saat ini, uh, sebagai praktisi yang saya rasa sudah bisa membangun kemampuan mengkaji luka itu ChatGPT ini, ya. Saya juga memang ada tersirat sih rencana untuk membandingkan ChatGPT dengan free dengan DeepSeek yang free, kemudian ChatGPT yang premium dengan DeepSeek yang premium bila ada.
Tetapi mohon maaf Pak Rifan, saya sendiri belum begitu mengekspor kemampuan DeepSeek ya. Saya hanya sempat bertanya beberapa persoalan secara tekstual, text by text, belum image, itu belum memuaskan. Cuma mohon maaf ini ya, disclaimer ini saya tidak ada hubungan kerja apapun dengan ChatGPT ya. Saya bukan detailer ChatGPT. Tapi keuntungannya sebenarnya ketika kita ambil yang premium, ada banyak menu di dalam. Jadi ada AI di dalam AI, ya. Jadi ada banyak menu tools sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah image analysis, kemudian data analysis, ya itu sangat membantu lah. Ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Pak Rifan. Gimana Ya, Mas baik. Ridwan? Ya, baik. Terima kasih udah cukup terjawab kalau memang belum bisa. Ya, Ini Terima kasih, pertanyaan Mas Aldi. Mas Ridwan serupa dengan pertanyaan yang diajukan oleh Mas Harsa dan juga Mas Zubedi. Jadi ini ya sudah terjawab. Kita lanjut dengan pertanyaan yang ada di chat Pak Saldi. Apakah ya. dengan penggunaan ChatGPT Mbak Ratna ini? bisa izin Mbak Ratna Oh, izin bertanya. boleh. Eh, setelah ini boleh, Mas Jus Alim? Saya Siap, bacakan boleh, dulu boleh. yang Mbak via Ratna chat. boleh, silakan. Baik. Makasih Mas Disalim. Dengan penggunaan ChatGPT ini ataupun AI yang lain, apakah akurasi keberhasilannya bisa menjadi patokan utama? Demikian Pak Saldi. Ya. Mohon diulang Mbak, kenapa? Apakah penggunaan ChatGPT ini ataupun AI yang lain, akurasi keberhasilannya Ah, bisa menjadi patokan gitu, Pak Saldi? oke. Ya, terkait dengan akurasi ya. Oke, baik. Ya, tadi pada saat saya sajikan beberapa data simulasi, ya, akurasi belum optimal, itu poinnya, ya. Masih ada anomali. Ini contoh kasus satu, ya, akurasi berseberangan, ya. Tadi teman-teman katakan ini stagnan, tapi ChatGPT mengatakan ini membaik, ya. Kemudian luka ini, kalau Prout katakan ini memburuk, ChatGPT membaik. Untuk yang kasus ketiga, ini sama, membaik, meskipun awalnya dia katakan ini memburuk dulu, ya. Jadi memang kesimpulannya untuk akurasi itu, ya, akurasi itu bisa kita tingkatkan dengan memberikan pertanyaan sederhana dulu, dengan memberikan pertanyaan sederhana. Misalnya yang paling simpel, saya kira Zeiss dulu, Zeiss. Teman-teman foto luka, pasang mistar, tulis tanggal di situ, ini bisa membantu kita untuk mengkaji Zeiss, ya. Proporsi juga, pengkajian proporsi jaringan luka teman-teman sekalian itu juga cukup menjanjikan, ya. Cuma tetap harus hati-hati dalam penggunaannya, ya. Karena di sini tadi proporsi ini cukup bagus jawaban ChatGPT, ya. Proporsi luka ini. Coba lihat di sini nekrotik sudah tidak ada, ya. Di foto keempat, ya. Di sini meskipun demikian di foto ketiga dia katakan masih ada lah sekitar 10%. Tapi overall teman-teman sekalian, ini sesuatu yang menjanjikan. Mudah-mudahan mungkin GPT versi 5 ya tahun depan kalau launching itu sudah bisa semakin akurat, ya. Oke. Dan saya tambahkan, jangankan ini kan nilai reliabilitasnya teman-teman sekalian. Jangankan antara manusia dengan robot, dalam hal ini ChatGPT, antara manusia dengan manusia saja, itu Romba Alpha itu susah dapat satu, paling 0,8, 0,9. Jadi ini sudah bisa memberikanlah kita pengkajian mayor, ya, status mayor luka. Mungkin itu jawabannya. Ya, semoga terjawab. Ya, terima kasih Pak Saldi. Tadi Kak Jus Alim tadi ya, silakan. Ya, siap. Terima kasih Bu Ratna. Baiklah, perkenalkan nama saya Jusalim. Saya dari Makassar. Kebetulan Nersaldi ini suhu saya ya Bapak Ibu ya. Luar biasa, dia guru saya, dia guru luka saya. Izin karena ini adalah sesuatu yang baru buat saya Bapak Ibu. Saya ingin bertanya Nars. Ya, Izin. silakan. Ya. Siap. Nars, untuk penggunaan ChatGPT, apakah ini
ada tantangannya soal etik dan legal dalam dunia keperawatan nurse, khususnya karena biasanya kan kalau ini kita mengupload ya, apakah data pasien bisa bocor kemana-kemana begitu nurse ya. Ya, baik. Selanjutnya nurse, apakah chat GPT ini mampu untuk merekomendasikan misalnya balutan luka yang kita gunakan beriring dengan hasil yang pengkajian yang dikeluarkan? Mungkin seperti itu, Nars. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak. Bagus sekali pertanyaannya, Pak Alim. Yang pertama aspek etik legal, betul, betul. Pada beberapa makanya ada beberapa negara ya yang ada yang mengembargo, ya, ada juga yang memberikan batasan penggunaan ChatGPT, termasuk DeepSeek ya, ada yang mengembargo karena data-data yang kita masukkan baik teks, file, gambar itu berpotensi menjadi data publik. Itu dulu poinnya, ya. Bagaimana dengan foto-foto pasien? Hal yang sama bisa terjadi. Tetapi yang saya Termasuk ketahui, yang pro ya, Pak Saldi ya. ya ini yang saya mau jawab. Kalau yang free biasanya begitu. Hmm. Tapi kalau yang edisi pro, biasanya itu ada legasi modelnya, ya. Jadi itu tidak untuk publik. Kemudian di hilir juga, teman-teman, kita kan ada informed consent dengan pasien. Kalau di praktek saya, informed consent itu kita ada salah satu poin, pasien bersedia, ya, pasien bersedia data lukanya, foto lukanya digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan penelitian untuk kemajuan praktek perawatan luka di Indonesia. Jadi bukan hanya informed consent dari aspek perawatan, termasuk dari aspek penggunaan data. Ya, mudah-mudahan terjawab. Bagus sekali pertanyaannya Pak Alim. Ini juga harus reminder kepada kita ya, hati-hati dalam penggunaan data pasien. Ya, silakan. Saya kembalikan Sudah ke cukup, Pak Josalim? Sudah menjawab Pertanyaan ya? kedua, Bu Ratna, izin. Tadi yang saya jelaskan bahwa apakah setelah ChatGPT ini mengkaji luka, apakah dia bisa merekomendasikan balutan Oh, yang tepat untuk luka tersebut? bisa sekali. Bisa sekali, ya. Bisa sekali. Mungkin teman-teman mau butuh second opinion, bisa. Mungkin ya, mungkin apa ya? Tapi tetap ya, tetap keputusan klinis itu ada di kita, ya. Ya. Jadi begini teman-teman sekalian, eh bisakah ChatGPT untuk mendiagnosa luka saya? Bisakah ChatGPT untuk menentukan apakah luka saya infeksi atau tidak? Bisakah ChatGPT membantu saya ambil keputusan apakah saya bisa dirawat home care atau saya harus diopname? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang bukan hanya kita yang akan tanyakan, tapi juga pasien-pasien kita di luar sana. Saran saya, untuk jawaban yang membutuhkan intervensi medis, ya, apalagi intervensi invasif ya, misalnya antibiotik, minum obat, tetap amputasi atau tidak amputasi, jangan ambil decision berbasis ChatGPT. Ya. Jadi ChatGPT itu hanya general language. Jadi dia hanya Membantu ya. general gitu. Sifatnya Ya, membantu ya Pak Saldi. ya, dia hanya membantu. Dia hanya membantu. Ingat, kita dalam mengambil keputusan itu kan tidak berdasarkan pada satu sudut ya. Nah, ya sama teman-teman di rumah sakit ya. Ada pemeriksaan fisik, kemudian ada pemeriksaan darah, ada foto ronsen. Biasanya minimal ada 3. Begitu juga untuk luka. Nah, disitulah tugas kita untuk masuk. Saat ini yang sudah sangat menjanjikan daripada ChatGPT adalah kecepatan. Di mana letak kecepatannya? Kalau bikin tabel, bikin grafik, ini sangat cepat. Ya. Jadi raw data, pastikan raw data teman-teman benar. Raw data teman-teman benar, ya.
mungkin sudah ada teman-teman sejawat praktisi atau klinik luka yang sudah berbasis elektronik. Sudah enak sekali dia berinteraksi dengan ChatGPT. Jadi teman-teman yang input di misalnya di master data, ChatGPT yang analisa dan olah, itu saya kira komplementer. Jadi ini ChatGPT ini sifat pengkajiannya pengkajian komplementer, pelengkap saja. Jangan jadikan dia sebagai pengkaji tunggal. Nanti kita Ya, bisa tersesat dan menyesatkan. ya, sepakat Pak Saldi. Jadi teknologi ini tetap saja teman-teman Tools. sebagai decision maker-nya gitu ya. Iya, iya, Dan iya. kalaupun ada tindakan yang memang kolaboratif, maka Ya. teman-teman harus Hmm. berhubungan dengan profesi lain. Ya, ini dia Baik, saya kasih di sini ya. Bekerja sebagai tool. Ya, gitu. tools. Bukan decision maker. Ya, kita lanjutkan dengan penanya selanjutnya, Pak Abdul Anan. Pak Setelah ini Abdul. baru saya akan balik lagi ke pertanyaan yang diajukan lewat chat box ya. Ya. Silakan, Mas Baik, Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Abdul Anan? Aduh, Ya, terima kasih atas waktunya Bu Ratna. Salam hormat saya terhadap ya, senior guru saya, Pak Saldi. ya. Makin muda Ya, saja ini Pak Abdul Anan. sebenarnya pertanyaan saya sudah diwakili sama yang Ya. pertanyaan sebelumnya tentang keamanan tentang AI ini, Bu. Ya, cuma ada satu, mungkin kalau di ChatGPT ini untuk pengkajian bau, dia ngukurnya seperti apa, Pak Saldi? Ya, gitu. Ya. Ah, karena kalau Nah, pertanyaan kasih tadi udah Pak. diwakilkan lah lengkap tadi pertanyaan sebelumnya itu tentang keamanan tentang nanti gabungannya dengan RME, terus ada yang apa namanya gitu ya, sering bocor lah kayak gitu lah gitu. Ya, betul. Ya, Ya. terima kasih Bu Ratna, Pak Saldi, salam Ya, hormat. Ya. ya, baik. Makasih banyak. Saya izin langsung jawab ya, Bu Ratna. Ya, ya. Jadi bau luka, nyeri luka. Ya, itu kalau ChatGPT sudah mampu baca, itu ChatGPT sudah punya jenis kelamin, sudah jadi manusia. Ya, jadi um, jangan ChatGPT, ya. Kita pun sebagai praktisi luka, ya, ada dua PR besar itu saat ini, yaitu pengkajian nyeri dan pengkajian bau. Dua fenomena ini belum bisa dikuantifikasi. Jadi dia sifat pengkajiannya subjektif, ya. Bisa saja uh, bisa saja Mbak Ratna katakan sangat berbau, saya katakan kurang bau ya, atau sebaliknya. Begitu juga nyeri. Ya, jadi saya kira ChatGPT belum bisa sampai ke situ teknologinya, tetapi kita bisa mengakali ya pada saat kita mengkaji. Nah itu tadi ya bisa kita support data. Tugas kita sebagai praktisi support data. Misalnya di Mister Luka, teman-teman tuliskan status baunya. Sangat berbau, bau, tidak bau. Jadi itu support data saja. Nanti ketika kita input image-nya ke ChatGPT, maka ChatGPT sudah punya bahan baku apakah kita mau disajikan dalam bentuk grafik, bar chart, rasio, dan lain-lain. Jadi mentahnya tetap kita yang ambil, nanti ChatGPT bisa bekerja di ujung untuk visualisasi data. Mudah-mudahan terjawab, Pak Anan. Baik, Terima kasih. Jadi intinya kita di ini aja ya, di Mistar itu dikasih tanggal. Ya, bau, tabel bau ya, gitu ya. bisa, ya, bisa. Jadi nanti dia betul merekam seperti itu ya, Prof. Ya, betul, betul, Ya. betul. Terima Bisa sekali. kasih Bu Ratna, Pak Saldi Nah, sehat selalu. terima kasih. Sama-sama. Guru saya. Pak Saldi, ini ada pertanyaan yang hampir serupa ya, menyambung pertanyaan dari Pak Anan tadi. Eh, Terkait dengan ini, apakah bisa menyimpan memori itu hanya Bisa. berlaku untuk satu akun atau berlaku general? Terus juga pertanyaan yang hampir mirip juga, berapa lama kita bisa men-save data tersebut? Terus apakah bisa Ya, di-recall balik? bisa. Kalau kita pakai yang premium, maka kerja kita itu tetap tersimpan, ya. Jadi project kita dan ChatGPT tetap tersimpan. Kemudian untuk memori, saya kira ini sudah masuk mungkin core bisnisnya ChatGPT. Memori pasti dia batasi. Kalau kita banyak sekali upload foto, itu kuota memori kita habis.
ya. Jadi mungkin nggak usah fotonya harian, mungkin 1 pekan 1 foto pasien saja, ya. Jadi pasiennya 3 bulan dirawat, cukup 12 foto. Disitulah keunggulannya premium. Nah, mungkin ini ada beberapa teman pakai premium yang share, ya, yang banyak usernya. Nah, Ya, satu itu akun banyak member gitu ya, ya, Mas Aldi. satu akun banyak member pemakaian bersama, maka project Anda itu akan terganggu satu sama lain. Anda juga akan sulit untuk recalling project Anda. Saya izin, coba saya buka ya, Mbak Ratna. Ya, saya buka, Mbak Ratna. Mas Aldi tadi ada yang bisik-bisik itu, kalau ChatGPT Turbo berapa biayanya? Sudah, buka saja di situ, ada di situ price-nya. Saya kira itu sebanding lah, teman-teman. Tunggu dulu, saya stop dulu di sini. Saya share ulang, sebanding lah. Ya, oke, ya. Sudah kelihatan ChatGPT saya, Mbak Ratna? Sudah. Oke, jadi ini kan yang saya pakai yang 4.0 ya, yang turbo ya. Ini ada macam-macam pilihan ya, ada yang legacy model. Ini teman-teman kalau mau jaga data pasien ya, oke. Nah, hasil kerja saya kelihatan di sini. Misalnya validitas ChatGPT dalam, oh ini saja yang konsultan perawatan luka yang saya sajikan dalam webinar ini. Nah, ini tetap dia simpan dari awal ini ya. Jadi kita sisa lanjutkan. Ini dia ya. Ini saya berikan BWAT. Ini diskusi saya dengan ChatGPT, koreksi saya dengan ChatGPT sudah benar. Saya minta dia simpan di memorinya, ya, memori updated. Ya, di sini nanti kita bisa explore apakah memori kita masih ada atau sudah habis kuotanya. Tapi kalau sudah habis itu ada nanti. Ini yang saya fase training, bisa saya buka semua hasil kerja saya. Keuntungannya saya bisa lanjutkan dengan proyek-proyek berikutnya ya, dengan proyek-proyek luka berikutnya. Saya sisa upload foto. Bahkan saya sarankan kalau teman-teman sudah bekerja dengan model project begini ya, yang premium, maka setiap teman interaksi baru ya, setiap teman interaksi baru pada hari yang berbeda, kalibrasi dulu ChatGPT. Jangan langsung tiba-tiba buka laptop kasih perintah. Saya coba kalibrasi ya. Pagi, apa kabar? Pagi, apa kabar? Oke. Oke. Nah, saya panggil, saya recalling apa yang saya sudah simpan di chat GPT. Masih ingat dengan pengkajian luka BWAT? Coba tuliskan ulang. Ya, jadi saya kalibrasi dulu chat GPT sebelum memberikan tugas untuk memastikan bahwa dia masih ingat format pengkajian BWAT. Ya, kita minta dia tulis ulang. Oke, oke, oke. Nah, sisa kita cek apakah benar semua ada 13 item. Kalau sudah benar, teman-teman bisa kasih perintah ya. Teman-teman bisa kasih perintah ya. Kita sisa upload. Oke. Ya, teman-teman, ada sebenarnya kita sudah lebih 2 menit, tapi tadi saya sudah minta izin dengan penyelenggara, kita boleh ekstra sampai 9.30, 3 menit Ya. lagi. Mohon izin untuk share screen pertanyaan lebih lanjut, Mas Aldi. Ya. Dari Mas Azan Mulyono. Ini mungkin karena baru pertama kali ya Pak Saldi, beliau menyatakan kok seperti agak ribet gitu ya. Apakah kita, apalagi kalau kita belum sering mengupgrade foto-foto di ChatGPT kita, kira-kira gimana cara mengoptimalkannya Pak? Terus juga Nah, tadi Mas Harsah ada pertanyaan yang tadi saya kelewat. ya. Beliau punya pengalaman tidak bisa upload foto luka. Jawaban dari Gemini itu tidak diizinkan. Ini apakah ada batasan yang memang Ya. membuat AI itu tidak bisa mengupload data Ya. tersebut?
Terima kasih Pak Tentunya Saldi. kalau yang versi izin jawab langsung jawab ya. Hmm. Tentunya kalau yang versi trial kan biasanya memang ada pembatasan. ChatGPT yang free juga itu kadang kalau kita beruntung bisa masuk satu ya. Tapi kalau lagi servernya lagi padat, image-nya, fotonya tertolak ya. Em, Kemudian untuk kalau begini, premium itu kalau kita pakai itu kita seperti punya dalam tanda kutip ya peliharaan. Jadi dia itu bekerja spesifik untuk kita, bukan untuk orang lain, ya. Berbeda dengan kalau premium meskipun usernya banyak sampai 10, itu dia fokus kerjanya tidak akan spesifik. Dia tidak memahami pola request kita. Karena kan orang mintanya macam-macam, ya. Yang 10 user itu ada dari perawat, ada anak ekonomi, ada anak sospol. ChatGPT-nya ini tidak terbangun kedalaman berpikirnya. Nah, saya menggunakan kata itu, ya. Jadi kalau kita punya akun private dengan ChatGPT, maka kita bisa bangun pola dan kedalaman berpikir daripada ChatGPT. Ya, jadi apa yang kita kerjakan kemarin tidak berulang lagi hari ini. Ya, karena kan kita sudah membangun apa ya? Tujuan pembelajaran. Kalau dosen bahasanya, tujuan pembelajaran satu, ya Mbak Ratna ya CPL 1, CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3. Jadi saya perlakukan, saya dalam berinteraksi dengan ChatGPT, saya perlakukan sebagai student saya, mahasiswa saya. Sehingga skillnya hari Minggu, saya tambah skillnya hari Senin, Selasa, jadi dia semakin dalam dia. Semakin dalam. Disitulah manfaatnya kalau kita pakai yang versi premium, ya. Yang saya rasakan. Kalau kita pakai yang general, mengulang lagi, mengajar lagi, mengulang lagi, bertanya lagi, ya. Tapi kalau seperti yang tadi, saya sisa buka, saya sisa kalibrasi. Masih ingat dengan teknik pengkajian BWAT? Coba tuliskan. Benar, masuk lagi instruksi. Oke, hari ini kita belajar instrumen pengkajian misalnya DFAS. Nah, besok hari ini kita belajar misalnya DEMIS, ya itu. Saya kira itu mudah-mudahan terjawab. Saya jawab general saja, teman-teman. Ya, Baik, terima kasih banyak Pak Saldi. Untuk teman-teman, karena waktunya sudah habis, mohon izin saya closing untuk sesi pertama. Mas Abdul Jalil, ya, walaupun Mas Abdul Jalil ini sudah resen, boleh ya nanti dapat prioritas untuk bertanya di sesi yang kedua. Oke ya, Mas Jalil ya. Dan juga teman lain yang sudah. Jalil Pak, ya, Pak. Pak Saldi, boleh nggak nanti materi yang Bapak sampaikan ini kami manfaatkan supaya mereminder? Insya Allah, siap. Alhamdulillah, terima kasih Pak Saldi. Oke, Eh, ada saya closing tutup. statement yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Oke, baik teman-teman sekalian, kita ini beruntung ya, hidup menjadi saksi dari proses percepatan perubahan teknologi. Nah, jadi kemampuan berpikir teknologi dalam hal ini AI itu sangat eksponensial. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai perawat untuk melakukan adaptasi? Karena teknologinya berevolusi, kita yang beradaptasi, ya. Jadikan dia sebagai tools yang membangun kinerja kita, bukan sebagai tools yang mendehumanisasi kita, ya. Jadi kita sudah capek-capek sekolah, pelatihan S1, S2, S3, tapi akhirnya jadi pemalas. Nah, ini di sini hati-hati ya, ada ancaman itu. Oke, makasih banyak buat semua. Subhanakallahumma subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.